Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Insyaallah Mimbar Persyarikatan akan membahas hal yang lain, yaitu masalah toleransi beragama. Dalam hal ini kita akan membahas lebih spesifik, yaitu toleransi beragama yang kebablasan ala Profesor Nasaruddin Umar yang sekarang adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Kita ketahui bersama bahwasanya bahasan tema toleransi beragama sesungguhnya juga menjadi bahasan yang menarik di saat umat Islam ataupun umat-umat agama lain mempunyai hari besar, di mana untuk umat Islam kali ini adalah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Begitu juga untuk agama-agama lain, itu misal mempunyai atau berdekatan dengan momentum Hari Raya mereka masing-masing. Biasanya tema atau bahasan tentang toleransi beragama agak mengemuka. Kemudian perlu diketahui bersama juga bahwasannya dalam toleransi beragama, khususnya dalam agama Islam, itu bukan berdasarkan selera, bukan berdasarkan suka-suka hati, bukan berdasarkan perasaan, tapi ada ilmunya, di mana di dalam agama Islam menggunakan istilah tasamuh. Oleh karena itu, toleransi beragama dalam Islam bahkan termasuk di ranah akidah, di mana secara kebetulan juga kalau saya perhatikan buku-buku akidah di Indonesia, baik dari mungkin SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, buku-buku akidah belum ada pernah saya jumpai yang membahas tentang toleransi beragama. Mudah-mudahan dengan demikian ini menjadi pembahasan yang bermanfaat untuk kita semua. Sementara ini adalah Ramadan dan sebentar lagi ada Hari Raya Idul Fitri, maka momentum ini saya pikir tepat untuk kita membahas tentang tema toleransi beragama. Karena tidak menutup kemungkinan nanti di lapangan, di dalam kehidupan sosial, realitanya ada muncul umat lain, non-muslim, yang bisa jadi mengucapkan ucapan Hari Raya Idul Fitri untuk umat Islam. Tentu saja dulu juga pernah menjadi pembahasan yang lumayan ramai ketika hari Natal, bagaimana dengan ucapan atau sambutan dari umat Islam terhadap umat-umat Katolik atau umat-umat Kristen. Itu juga menjadi pembahasan toleransi beragama. Sekarang lebih khusus lagi kita membahas toleransi beragama ala Imam Masjid Istiqlal atau yang kemudian sekarang menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Terlepas dari itu semua, dia baru saja menerima tamu dari Vatikan, Paus Fransiskus, yang kemudian juga diterima hingga mengunjungi Masjid Istiqlal. Juga kita temui di sana ada peristiwa yang termasuk di luar kebiasaan atau di luar kewajaran, yaitu Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mendorong kursinya Paus Fransiskus, kemudian dari samping agak di belakang beliau mencium kepala Paus Fransiskus tersebut. Ini mengundang tanggapan yang agak liar, termasuk saya sendiri pun, yang mana kebetulan saya adalah mempunyai anak asuh yatim duafa yang banyak. Kemudian alangkah indahnya apabila banyak orang yang mau mencium kepala anak-anak yatim ataupun anak-anak duafa ataupun anak-anak terlantar, sebagaimana kelakuan yang diperlihatkan oleh Nasaruddin Umar pada waktu itu mencium kepala Paus Fransiskus. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya bagaimanapun peristiwa tersebut memang berlebihan dan di atas kewajaran. Di dalam Islam yang namanya toleransi beragama adalah tasamuh, di mana tasamuh tersebut adalah bukan tasyabuh.
Maka konsepnya sangat jelas. Kurang lebih adalah bahwasanya di dalam Islam, dalam urusan toleransi sesungguhnya bahkan Islam itu termasuk juaranya. Artinya Islam tidak perlu lagi untuk diajari bertoleransi. Karena apa? Karena semua orang tahu bahwasanya Islam itu untuk mazhabnya saja itu ada 4, bahkan ada yang mengatakan lebih. Maka dari 4 mazhab itu pasti niscaya banyak perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian, atas perbedaan-perbedaan tersebut pasti berlandaskan tasamuh. Tanpa adanya landasan tasamuh tersebut adalah dijamin akan selalu terjadi pertikaian, bahkan kemungkinan besar adalah terjadi pertumpahan darah. Kemudian ada masalah perbedaan-perbedaan furu'iyah yang sebenarnya hanya furu'iyah, tapi juga dimungkinkan berpotensi untuk kemudian menjadi menajam. Begitu juga untuk hal yang lebih kecil, menukik di dalam rumah tangga. Islam sendiri untuk laki-laki membolehkan menikahi 4 wanita. 4 wanita tentu saja adalah oknum yang berbeda-beda. Oknum yang berbeda-beda tersebut tentu saja dengan otomatis ada perbedaan-perbedaan yang pastinya mencolok dan pastinya menimbulkan potensi untuk bertikai, potensi untuk bersengketa. Namun nyatanya, meskipun dengan demikian, alhamdulillah bahwasanya terkait dengan kebolehan untuk beristri 4 tersebut tidak menjadi masalah. Relatif tidak menjadi masalah. Dan Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Di mana di dalam Al-Quran surat Al-Imran 19 di sana disebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, bukan agama yang lain. Itu nyata sekali, qat'i, jelas tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19. Dengan demikian tidak ada tawar-menawar dalam hal ini, dan kita mesti yakin menerimanya, dan bahkan kita mesti bangga untuk menyatakannya kepada siapapun itu. Kemudian ternyata di samping itu Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah. Islam mengakui keberadaan agama lain. Ini luar biasa. Jadi Islam mengakui keberadaan agama lain. Sehingga Islam ada bukan dalam rangka untuk meniadakan agama lain. Karena Islam mengakui keberadaan agama lain. Tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah 256. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah dijelaskan, telah terang benderang bahwasanya ada yang rusdu dan ada yang ghayy. Yang rusdu adalah Islam yang benar, yang hak, yang lurus, yang mengarah ke surga. Sedangkan yang lain, yang bengkok-bengkok, yang sesat, mengarah ke neraka. Itu harus ditanamkan kepada diri umat Islam. Jangan minder dengan pernyataan tersebut, dengan doktrin tersebut. Maka ini juga menjadi perhatian bahwasanya Islam sekali lagi bukan untuk meniadakan agama-agama yang lain, tapi Islam mengakui keberadaan agama-agama lain. Meskipun tadi dinyatakan Islam yang paling benar, Islam di antara yang benar itu ada di antara agama-agama yang lain, namun ternyata Islam juga menyatakan bahwasanya meskipun Islam itu agama hak, tapi tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Ini luar biasa. Tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin. Ini juga sudah sangat jelas. Maka semua orang atau orang yang di luar agama Islam juga perlu meyakini ini, bahwasanya tidak ada umat Islam memaksa Anda yang di luar Islam untuk berislam. Itu tidak ada sama sekali. Bila ada, berarti dia sendiri telah mengingkari bunyi Al-Quran ataupun doktrin agama Islam dalam Al-Quran. Kemudian juga di dalam Islam menyatakan di dalam toleransi beragama tidak ada campur aduk dalam perkara ibadah, dalam perkara akidah. Ini akan menjadi perhatian juga yang sangat penting, karena bagaimanapun umat Islam hidup bukan di ruang hampa, tapi umat Islam hidup di dalam kenyataan sosial yang beragam, yang banyak jenisnya. Misal tentang salam. Salam di dalam Islam adalah bagian dari ibadah, meskipun bukan ibadah mahdoh. Mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di tempat-tempat pertemuan, misalnya di tempat-tempat umum yang lain.
Kemudian sekarang ada rekayasa sosial dari struktural untuk mengucapkan pada acara-acara seperti itu, mengucapkan salam semua agama, salam agama Islam diucapkan, salam agama lain semuanya diucapkan. Bagi agama Islam itu tidak benar. Yang benar, yang Islam silahkan mengucapkan Assalamualaikum. Yang lain silahkan untuk mengucapkan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan ajarannya masing-masing. Tidak perlu dicampur adukkan semuanya diucapkan. Itu jelas adalah toleransi yang sesungguhnya keblinger. Maka dengan demikian umat Islam mestinya menyadari bahwasanya Islam sendiri sudah punya aturan main untuk mengucapkan salam. Berikutnya misal tentang menjaga marwah agama Islam. Itu kita juga sudah sangat mengenal dengan istilah asyida'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Itu jelas bahwasanya umat Islam harus menunjukkan jati dirinya, harus menunjukkan ketegasannya, bukan dengan cara-cara yang keras, tapi dengan cara-cara yang ilmiah, cara-cara yang terukur, cara-cara yang santun. Bahwasanya kita sudah punya sikap tersendiri. Dengan demikian kita tidak terombang-ambing. Semuanya ada ilmunya, semuanya ada batasnya. Seperti masalah salam tadi. Dan apabila kita terbiasa dengan menunjukkan jati diri kita secara baik-baik, insya Allah umat lain akan segan, umat lain akan menghormati. Begitu juga umat yang lain. Umat yang lain pun apabila mereka membawakan diri sesuai dengan aturan agamanya masing-masing, insya Allah umat yang lain pun akan menghargainya. Justru nanti disitulah tercipta toleransi yang berkualitas, toleransi yang bermutu, yang seperti kita inginkan. Bahkan ada logika-logika rendahan atau nalar-nalar rendahan di publik ataupun di umat-umat beragama, yaitu misal ada umat Islam yang tidak mau mengucapkan salam yang bercampur aduk itu, kemudian umat yang lain atau publik kemudian melabeli bahwasanya dia adalah orang atau umat yang radikal, umat yang anti Pancasilais, umat yang tidak berkebinekaan, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saja stempel ataupun label minor seperti itu kita tinggalkan jauh-jauh terkait dengan apabila kita mau mencapai toleransi beragama yang berkualitas. Juga bisa jadi di dalam tubuh umat Islam sebenarnya mengidap penyakit jiwa yang bernama inferiority complex, minder. Maka kemudian untuk mengucapkan entah salam, entah ucapan-ucapan yang khas di agamanya masing-masing saja tidak mampu, tapi harus dengan bercampur dengan agama-agama yang lain. Tunjukkan bahwasanya kita semua agama punya masing-masing kekhasan, baik itu mungkin kekhasan yang sifatnya ritual ataupun kebiasaan-kebiasaan biasa. Itu meski kemudian kita maklumi bersama, kita pahami bersama, karena kita memang beraneka ragam. Jangan kemudian karena kita nggak punya ilmu, kita mengucapkan salam dengan campur aduk hanya sekedar untuk mencari pujian dan termasuk karena sekedar minder itu tadi, tidak punya kepercayaan diri. Di samping itu, umat yang mempunyai double minoritas, mungkin secara etnik dia minoritas dan mungkin secara agama dia minoritas, dia kemudian juga dihinggapi dengan kejiwaan yang merasa selalu terpinggirkan. Meskipun sesungguhnya itu perlu dikoreksi. Bahwasanya di Indonesia misalnya khususnya apabila kita amati lebih jauh, bahwasanya orang-orang yang punya etnis tertentu dan kemudian mempunyai agama tertentu yang minoritas, tapi sesungguhnya dia memegang mayoritas aset nasional. Jadi sesungguhnya orang yang mempunyai atau memegang aset dominan di Indonesia pun ternyata mampu untuk mendominasi misal kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan negara di Indonesia. Sangat mungkin terjadi dan banyak realitanya bahwasanya umat Islam yang mayoritas dari segi jumlahnya, namun ternyata di dalam hal perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan publik banyak merasa terpinggirkan. Maka ini juga menjadi perhatian kita bersama. Mari kita untuk jujur dalam bertoleransi. Maka kita perhatikan lagi, umat Islam juga harus sadar, harus memahami bahwasanya sesungguhnya Islam itu sendiri orientasinya bukan pada jumlah yang banyak, bukan dalam jumlah penumpukan aset yang banyak, tapi Islam sesungguhnya
berorientasi kepada nilai. Ini kemungkinan tidak ada di agama lain, di mana inna akramakum indallahi atqakum, di mana kemuliaan seseorang itu terlihat dari orientasi nilainya, bukan dari banyaknya jumlah harta yang dikumpulkannya atau banyaknya jumlah penduduknya. Itu mestinya menjadi kesadaran umat Islam. Jadi sangat jelas bahwasanya sampai di titik ini Islam dalam hal toleransi, dalam hal memuliakan orang per orang sangat jelas berorientasi pada nilai, bukan kepada kuantitas. Yang terakhir, misal saya sangat berkeyakinan jika aksi toleransi kita ini benar di Indonesia khususnya, maka jadi proporsional dan menjadi kondusif untuk pembangunan Indonesia ke depannya, untuk kerukunan antar umat, antar etnis di Indonesia, sehingga suasananya menjadi kondusif untuk membangun menjadi relatif lebih nyaman. Sehingga untuk menciptakan apa yang kita cita-citakan bersama lebih mudah daripada apabila kemudian di antara kita diwarnai dengan saling curiga, mencurigai. Dan saya juga berkeyakinan jika aksi toleransinya salah, maka hanya jadi kepura-puraan dan hanya jadi kemunafikan. Itu nanti jadinya hanya akan seperti api di dalam sekam, akan rentan dengan perpecahan yang bisa meledak suatu saat secara dahsyat, dan itu kemudian tidak terkendali. Semuanya itu tentu tidak kita inginkan bersama. Juga terancam dengan disintegrasi bangsa. Ini sangat-sangat kita sayangkan apabila toleransi ini kita ciptakan dengan basis kepura-puraan dan basis simbolisasi formalitas. Dan ini terkait sama tokoh utama yang saya sebutkan adalah Nazaruddin Umar. Baru-baru ini sedang menyusun kurikulum cinta yang menurut beberapa tokoh yang hati-hati menyatakan bahwasanya kurikulum cinta ini beberapa diantaranya menyangkut dengan adanya poin moderasi agama, menyangkut adanya poin toleransi beragama dan dialog lintas iman. Terhadap tiga hal tersebut, terhadap tiga poin tersebut, maka kita perlu hati-hati. Karena nanti di dalamnya seperti yang sudah selalu diduga-duga, selalu diperhatikan oleh umat yang kritis, bahwasanya itu berpotensi mengandung pendangkalan akidah. Maka ini perlu untuk kita perhatikan bersama, supaya kemudian kita umat Islam jangan sampai kecolongan. Kita umat Islam Indonesia jangan sampai kecolongan. Apabila sampai itu kecolongan, maka seperti tadi yang saya katakan, kita akan menjadi seperti api di dalam sekam yang kemudian akan cepat membakar semuanya tanpa bisa dikendalikan lagi. Dan yang paling terakhir adalah, bahkan saya punya perkiraan apabila ini nanti diterus-teruskan terkait dengan potensi adanya pendangkalan akidah, bisa jadi nanti akan muncul tantangan-tantangan bermubahalah dari kelompok umat Islam sendiri kepada para pembuat kebijakan kurikulum cinta yang berpotensi di dalamnya ada moderasi beragama, ada toleransi beragama, ada dialog lintas iman yang bisa jadi mengandung pendangkalan akidah. Betul-betul ini harap diperhatikan untuk kemudian menjadi kesadaran umat Islam sebelum semuanya terjadi. Kiranya itu saja tentang toleransi kebablasan yang saya ungkapkan, yang kami sampaikan kepada umat agar menjadi kesadaran sepenuhnya sebelum semuanya nanti terlanjur terlambat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan, mencerdaskan, mencerahkan.